Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan ini saya masih membahas unsur kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan, yaitu mengenai penggunaan kata dan penggunaan tanda baca, karena ternyata banyak hal yang belum kalian pahami dan belum Ibu sampaikan pada video sebelumnya. Nah, sebagaimana kalian ketahui bahwa satu ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah kesantunan. Kesantunan bahasa itu bisa dilihat dari penggunaan kata acuan atau kata sapaan seperti bapak dan ibu. Nah, di dalam bahasa Indonesia sudah diatur bahwa kata acuan atau kata sapaan itu harus diikuti oleh nama orang atau tidak diikuti nama orang. Contoh yang diikuti oleh nama orang adalah Bapak Amir atau Ibu Astuti. Penggunaannya dalam kalimat seperti ini. Selamat pagi Bapak Amir. Ya, Ibu Astuti apa kabar? Gitu. Atau yang tidak diikuti oleh nama orang, penggunaannya adalah Bapak dari mana? Dari mana Pak? Begitu. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. Ya, yang terhormat Bapak Direktur PT Sekar Jaya. Pertanyaannya adalah, ya, apakah direktur itu nama orang? Ya, apakah tepat kata Bapak ini diikuti oleh sesuatu yang bukan nama orang? Ya, di sini adalah nama jabatan. Ternyata penggunaan kata sapaan di sini tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena di dalam bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kata yang menyatakan hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, mas tidak boleh diikuti dengan nama jabatan. Tidak boleh diikuti dengan nama jabatan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penghormatan yang berlebihan. Maksudnya, jika sudah menggunakan jabatan, tidak usah diberi lagi atau ditambahi dengan kata sapaan atau kata acuan bapak. Contohnya seperti ini. Ya, cukup dikatakan yang terhormat Direktur PT Sekar Jaya, yang terhormat pemimpin PT Sekar Jaya, yang terhormat kepala cabang dan sebagainya. Itu masih penggunaan kata. Kemudian penggunaan kata yang kedua adalah kata sandang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kata sandang? Kata sandang adalah disebut juga dengan artikel. Kata ini berfungsi mengiringi kata-kata tertentu diletakkan di kiri nomina atau diletakkan di kiri kata benda atau yang dianggap nomina. Contohnya ini. Si Amir, sang pangeran, yang maha kuasa. Jadi si sang yang inilah yang disebut dengan kata sandang. Ingat, dia diletakkan langsung di sebelah kiri nomina. Ya, di sebelah kiri nomina atau yang dianggap nomina. Ya, sekarang kita perhatikan contoh ini. Ya, nominanya pemimpin, sedangkan peletakan kata sandangnya terpisah dari pemimpin. Nah, penulisan seperti ini juga tidak tepat. Yang tepat bagaimana? Berada di kiri nomina. Ya, berada di kiri nomina. Itu soal kata sandang. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan tanda titik 2. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tanda titik 2 itu digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Ini harus lengkap. Ya.
Contohnya ini, ayah memperbaiki 3 perabot yang rusak, kursi, lemari, dan meja. Nah, ciri bahwa pernyataan ini lengkap. Sekali lagi, jika perincian ini dihilangkan, ya, tanda titik 2 ini diganti dengan tanda titik. Artinya, unsur ayah memperbaiki 3 perabot rusak ini sudah menjadi sebuah kalimat yang utuh. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat pada contoh kutipan surat lamaran pekerjaan. Bersama ini saya melampirkan 1 lembar fotokopi ijazah, 1 lembar fotokopi sertifikat mahir berbahasa Inggris, dan 3 lembar pas foto. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan tanda titik 2 di sini benar? Nah, untuk mengetahui benar tidaknya, tinggal kita hapus saja bagian yang ini. Apakah sudah menunjukkan makna yang utuh? Apakah unsur ini menunjukkan makna yang lengkap? Ternyata tidak, ya. Artinya apa? Bagian yang ini merupakan penjelas klausa yang ditulis sebelumnya ini. Nah, jadi penulisan yang benar adalah tanpa tanda baca apapun. Atau kalau ingin menggunakan tanda titik 2, buatlah pernyataan ini menjadi lengkap. Bersama ini saya melampirkan dokumen berikut. Ini lengkap ini. Andai kata bagian yang ini dihilangkan, ini akan berubah menjadi titik. Nah, ada yang bertanya mengenai penggunaan tanda baca titik koma. Contohnya begini, ya. Muhammad Reza titik koma gitu ya. Atau melampirkan titik 2 titik koma. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan titik koma ini benar? Nah, untuk mengatakan benar tidaknya harus tahu dulu apa fungsi tanda titik koma. Ada 3 fungsi tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung. Sekali lagi ya, dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan 2 klausa di dalam kalimat majemuk setara. Contohnya ini. Nah, tanda titik koma ini ya bisa diganti dengan kata penghubung dan. Yang ini serta. Sehingga bunyinya, ayah menyelesaikan pekerjaan dan ibu menulis makalah serta adik membaca cerita pendek. Nah, kalau tidak menggunakan tanda kata penghubung, ya pakailah tanda titik koma. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Ya, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, masalah klausa ini bisa kalian pelajari pada video-video ibu sebelumnya, ya. Jadi kalian bisa kunjungi kanal ibu. Nah, contohnya ini. Berikut ini adalah syarat penerimaan pegawai di lembaga ini. Nah, calon pelamar berkewargaan negara Indonesia. Berkewargaan negara Indonesia ini adalah verba. Ini adalah sebuah klausa. Karena itu diberi titik koma. Ya. Berijazah sarjana ini juga verba. Sehingga ini juga dikatakan dengan klausa. Nah, tapi mengapa ini titik? Ya karena pernyataan ini selesai. Ya, dari sini ke sini adalah sebuah pernyataan lengkap gitu ya. Nah, andai kata ada lagi rincian, setelah nomor 2 ini ada nomor 3, nomor 4, berarti di sini diberi tanda titik koma. Nah, fungsi yang ketiga,
Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian keterangan atau bagian-bagian rincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya ini. Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua. Ini ada komanya, ya, ada komanya, sekretaris. Nah, kalau ada rincian berikutnya, karena ini sudah ada tanda koma, harus diakhiri dengan tanda titik koma. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita kembali kepada kasus yang kalian tanyakan pekan lalu. Benarkah penggunaan tanda titik koma di sini? Untuk mengatakan benar tidaknya harus kita ajukan pertanyaan. Apakah tanda titik koma ini berfungsi sebagai pengganti kata penghubung pada sebuah kalimat majemustara? Pertanyaannya, apakah ini kalimat majemustara? Ternyata tidak. Ya, ini memang kalimat majemustara, tapi bukan kalimat majemustara. Nah, sehingga penggunaan tanda titik koma di sini tidak benar. Nah, sekarang kita lihat lagi ya pada bagian yang saya tandai ini. Apakah rincian, ini rincian ya, di dalam contoh di atas berupa klausa? Apakah ini klausa? Bukan ya, Muhammad Reza ini kata, laki-laki ini kata ya. SMK Teknik Mesin ini juga kelompok kata. Bukan berupa klausa karena tidak ada verba di situ. Nah, lalu yang ketiga, apakah pada bagian-bagian rincian juga terdapat tanda koma? Di sini ada komanya? Tidak ada. Ya, oleh karena itu penggunaan tanda titik koma di sini tidak tepat. Lalu bagaimana yang tepat? Ya, tanpa tanda titik koma pada bagian yang ini. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua. Ya. Di sini sudah saya jelaskan tadi bahwa tanda titik 2 ini tidak benar karena pernyataan ini belum lengkap ya. Nah, sekarang kita fokus pada rincian ini, pada bagian penjelas ini. Pertanyaannya adalah, apakah rincian di dalam contoh di atas berupa klausa? Bukan juga ya, ini nominal semua ini. Ini nominal semuanya. Lalu pertanyaan kedua, apakah pada bagian-bagian rincian itu juga terdapat tanda koma? Tidak juga ya, tidak juga. Berarti penggunaan tanda titik koma di sini juga kurang tepat atau bisa dikatakan salah ya, sehingga penulisan yang benar adalah seperti ini. Yang di sini karena bukan pernyataan lengkap tidak boleh diberi tanda titik 2, jadi tanpa tanda baca apapun, dan bagian yang ini tidak juga boleh diberi tanda baca apapun ya. Nah, sejak tadi saya mengatakan keterangan aposisi. Apa sih sebenarnya keterangan aposisi itu? Ya. Keterangan aposisi adalah keterangan tambahan yang tidak mengikat. Keterangan tambahan itu ada di dalam kalimat. Sifatnya tidak mengikat atau tidak membatasi. Artinya, bila keterangan itu dihilangkan, tidak akan merusak keutuhan makna kalimat tersebut. Contohnya begini, ya. Kepala SMA Negeri 1 Kamal, Bapak Jumali, memberikan hadiah pada siswa berprestasi. Yang manakah keterangan aposisi itu? Ini. Bapak Jumali ini adalah keterangan aposisi. Benarkah keterangan aposisi ini bila dihilangkan tidak akan merusak keutuhan makna? Kita coba. Kepala SMA Negeri 1 Kamal memberikan hadiah pada siswa berprestasi. Terbukti bukan? Tanpa
unsur yang ini makna kalimatnya sudah lengkap atau utuh. Itulah yang disebut dengan keterangan aposisi. Nah, sekarang kita coba terapkan pada surat lamaran pekerjaan. Nah, ini. Ya. Kita buktikan apakah benar bagian yang ini adalah keterangan aposisi. Ya. Apakah benar kalau dihilangkan unsur yang di tengah ini tidak akan merusak makna? Ya, lihat. Nah, ini. Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak. Pernyataan ini sudah lengkap. Pernyataan ini sudah jelas. Nah, itulah yang disebut dengan keterangan aposisi yang sifatnya tidak membatasi di dalam sebuah kalimat. Nah, anak-anak, sampai di sini dahulu pertemuan kita. Terima kasih Ibu sampaikan atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.